kayak sing wis tau dibahas awake pas ngopi-ngopi yang lalu-lalu gitu. Berat kata kayak pegadian loh kayak mengatasi masalah tanpa masalah loh kayak. Kuwi piye menurut sampean? Yo mung pegadian tok sing mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi yang hidup, namanya hidup semua orang mesti punya masalah. Bohong kalau orang ngomong wah saya mah hidup fun-fun aja nggak ada masalah, pasti punya masalah. Cuma ini loh Pak Sony. Jadi sing penting itu kan bukan masalah ya. Sing penting bagaimana kita menyikapinya. Solusinya. Nah kebanyakan orang itu mencari solusi justru kemana-mana. Padahal sebetulnya solusi itu ada pada diri sendiri, pada diri kita sendiri. Ada satu cerita, seorang raja karena sudah tua, terus dia mewariskan tahta kerajaan itu kepada anaknya. Nah, si raja bijaksana ini, anaknya yang diwariskan ini ya kebetulan juga bijaksana gitu loh. Dan suatu ketika pengen jalan-jalan, pengen mengunjungi rakyatnya, pengen berbaur dengan rakyatnya. Nah, karena dulu zaman kerajaan kan belum ada kendaraan, dan untuk menjangkau rakyat-rakyatnya, si raja muda ini dia pengennya jalan kaki. Nah, ternyata setelah anak raja muda ini jalan kaki, kakinya kena kerikil ini sakit gitu loh. Karena yang namanya anak raja ya, raja muda, anak raja yang terdahulu tidak pernah keluar, kakinya kena kerikil itu sakit. Terus ketika pulang dia memerintahkan kepada pembantu-pembantu kerajaan untuk menguliti semua sapi yang ada di kerajaan itu. Kulit sapi itu digelar di seluruh jalan yang mau dilewati anak raja supaya kakinya tidak kena kerikil. Nah, ada salah satu penasihat raja, dia bilang, Baginda, walaupun seluruh sapi di kerajaan ini dikuliti dan digelar di setiap jalan, niscaya jalan ini tidak akan tertutup semua. Penasihat raja itu bilang, kenapa enggak kaki sang raja aja yang dibungkus sama kulit supaya terlindungi, nggak kena kerikil sakit. Nah, raja ini jadi mikir, oh iya betul juga ya. Kadang orang itu kalau ada masalah kenapa nggak cepat selesai, dia mikirnya itu terlalu kesana gitu loh. Kayak sang raja ini mikirnya seluruh jalan harus dikasih kulit sapi gitu. Padahal hanya cukup membungkus kakinya dengan kulit sapi aja sudah bisa terlindungi. Sama juga ketika kita ada masalah, kita berpikirnya kalau terlalu luas, masalah justru nggak akan selesai. Semua masalah itu sebetulnya simpel, kembalinya ke kita sendiri. Yang penting kita bisa mengoreksi diri kita sendiri, kita mau introspeksi diri kita sendiri, kita mau belajar dari gimana sih kok kita bisa masuk masalah. Yang namanya masuk, ibarat kita masuk di suatu rumah, itu pasti ada pintunya, tinggal cari aja pintunya, udah pasti selesai masalahnya. Kadang orang menyelesaikan masalah itu dia curhat ke sana, dia curhat ke orang pinter, ke temennya yang dianggap lebih bijaksana. Itu sebetulnya nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Kalau mau curhat sama Tuhan. Curhat, kita lebih dekat sama Tuhan, biar dibantu Tuhan. Karena Tuhan itu kasih masalah kepada kita, kasih ujian kepada kita, sebetulnya mau menaikkan level kita, asalkan kita bisa menyelesaikan. Karena yang namanya pelajaran dalam hidup itu nggak sama dengan pelajaran di sekolah. Kalau di sekolah kita belajar dulu ujian, kalau kita bisa ujian lulus naik kelas. Tapi kalau yang namanya hidup itu kita ujian dulu. Nah, diuji itu kita bisa belajar nggak? Kalau kita bisa belajar, kita bisa memetik pelajaran dari masalah kita, maka kita naik kelas. Kalau enggak,
kita nggak bisa menyelesaikan, kita cari penyelesaiannya ke sana kemari, itu yang menyelesaikan orang yang kita datangi. Kita dekat teman kita, yang menyelesaikan teman kita. Berarti kita ke orang pintar, yang menyelesaikan orang pintar, bukan diri kita sendiri. Diri kita sendiri tetap nol. Suatu saat sama Tuhan pasti dikasih masalah yang sama, karena sebetulnya kita belum menyelesaikan. Kalau kita bisa menyelesaikan dari diri sendiri dan kita bekerja sama dengan Tuhan, jadi Tuhan itu jadikan partner, jangan jadikan sesuatu yang jauh, maka masalah itu akan bisa terselesaikan. Jadi rumus itu bisa diterapkan di semua lini ya, dari pekerjaan kita, dari mulai hubungan rumah tangga, mulai hubungan dari pertemanan, mungkin kita di sekolah, itu bisa kita terapkan. Yang penting kembali lagi tadi ke karakter dan perkecil masalah. Orang yang bijaksana itu menganggap masalah besar itu jadi kecil, dan menganggap masalah kecil itu seolah-olah nggak ada. Tapi kalau orang yang kecil itu menganggap masalah kecil itu dianggap besar gitu. Jadi intinya itu nggak mungkin Tuhan itu kasih masalah itu tanpa penyelesaian, itu nggak mungkin. Tuhan kasih masalah lupa solusinya, nggak mungkin. Pasti ada solusinya. Kita tinggal mencarinya aja. Kita tinggal sabar mencarinya aja dan semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Oke, cukup jelas diskusi kita dan ngopi kita pada malam hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.